minum air alkali gitu kan. Wah ternyata salah itu kalau kita bertujuan mau menetralkan asam lambung gitu loh. Ada image yang berubah dulu itu kan bahwa apa ya Pak, lambung itu kan harus netral kan. Gitu ya. Iya, jadi kan kita banyak asupan minum yang kita harus coba minum pH di atas pH 7 gitu kan. pH basah. Untuk karena kondisi orang diabetik itu kan asam ya Pak ya. Kondisi tubuhnya itu bisa berpikir asam karena keton kan. Namanya kan kita mikir kita harus minum air alkali gitu kan. Wah ternyata salah itu kalau kita bertujuan mau menetralkan asam lambung gitu loh. Yang baik malah di angka 2 sampai 3. Iya, betul. 1 sampai 3, 1 sampai 2. Ya kalau dinetralkan ya nggak bisa masak lah lambungnya. Nah, kita juga baru nyadar tuh iya juga ya. Orang itu kadang aneh-aneh. Tujuannya itu kan orang diet keto itu kan supaya menghasilkan keton. Keton itu kan didapat dari asam lemak, tidak dari glukos. Nah, keton itu gula Pak. Gula tapi gula tidak sesungguhnya. Kalau gula sesungguhnya tidak ada efek yang terlalu masalah di badan. Tapi ketika masuk gula yang tidak sesungguhnya yaitu keton tadi, tetap tubuh ada efek. Efeknya apa? Muncul badan keton di darah. Nah badan keton itu yang menyebabkan darah asam. Tujuannya itu yang menyebabkan darah asam. Nah supaya darahnya tidak asam, maka mengkonsumsi sesuatu yang basah. Tujuannya apa? Supaya darahnya netral. Kan asam ketemu basah gitu. Karpe ngono lho Pak. Karpe Maksudnya seperti itu. Nah itu melewati lambungnya yang dibasahkan. Bisa dengan air minum pH tinggi, atau bahkan mengkonsumsi soda kue, sodium bikarbonat. Itu karena dulu waktu di kerjaan itu memang apa ya Pak, dengan tubuh yang metabolismenya pH-nya 7 itu tubuh itu bermetabolisme maksimal. Kan banyak pandangan-pandangan seperti itu Pak. Jadi waktu itu di kepala saya itu pikirannya ya gimana caranya tubuh itu supaya pH-nya 7 gitu. pH 7 itu di tubuh pH yang gimana? Jadi berpikiran bahwa ya waktu itu kan tidak ada pemikiran kayak lambung, kayak pokoknya berpikirnya 7 tapi di mana itu biasanya kan? Begitu dijelaskan Bambang itu baru tahu, wah berarti selama ini salah kalau pikir ngomong. Lah ya itu semarahin masalah penyakit Pak. Iya, kita juga wah salah selama ini berpikirnya gitu. Ya kalau pH darah ya bagus netral. Tapi kalau lambung ya nggak boleh netral. Betul lah baru tahu netral. Wah. Lambung netral kayak sama masak. Gak bisa masak. Ya, mulanya ya kalau kita yang penganut itu terjadinya keton, maka ya itu tadi darahnya dinetralkan dengan sesuatu yang basah. Macam-macam, bahkan sampai yang ekstrimnya sodium bikarbonat dikonsumsi soda kue. Soda kue kan alkali kan, basah tinggi. Begitu masuk ke lambungnya sudah netral dulu. Sebagian kan naik ke darah kan. Nah, sebagian yang naik ke darah itu maksudnya untuk menetralkan keton, badan keton yang ada di darah, supaya yang tadinya asam ketemu basah jadi netral. Tapi lambungnya sih ya kan. Satu, lambungnya jadi masalah dulu, nggak bisa masak sehingga nutrisinya kurang, kebuang ke feses. Jangan salah, darah yang mengasam karena badan keton lalu dinetralkan, apakah akan seperti itu jadinya? Tidak. Itu bisa muncul ngeri sebenarnya kalau di situ itu bisa penyebab kanker loh Pak. Jadi darah diacak-acak kayak gitu itu nggak apa ya, bukan sesuatu hal yang bijak. Darah diasamkan dengan badan keton, kemudian dinetralkan dengan pH tinggi mengkonsumsi sodium bikarbonat. Nggak seperti kayak kita ada di meja sesuatu yang asam ketemu basah selesai. Nggak seperti itu. Kalau sudah di dalam metabolisme tubuh, kita nggak boleh ngacak-ngacak suatu sistem yang sudah terjadi. Itu bisa menjadi radikal bebas. Beberapa pasien saya yang seperti itu keluhannya kanker.
ngeri. Membangun sel kanker dalam tubuh. Lo darah diacak-acak kok. Nggih. Bahaya itu. Nah, orang melihat, kebanyakan orang melihat sesuatu itu hal positif dalam jangka pendek. Tetapi dia tidak bisa melihat secara holistik keseluruhan apa yang terjadi di dalam tubuhnya dalam jangka waktu tertentu. Kan gitu. Pengennya segera gitu. Nggak, maksudnya yang instan nampak itu baik gitu. Contoh lah paling gampang. Kalau Bapak ada gangguan lambung, mah, ini kan perih. Di rumah nggak bisa kerja kan, nggak bisa kerja. Terus mengkonsumsi obat penetral asam lambung, ya antasida, PPI, gitu. Yang terjadi apa? Langsung enak, toh? Langsung enak, nah, nyaman. Wah, sembuh. Menurut Bapak kan baik kan? Ya sudah, ya benar, baik untuk saat itu. Tetapi apakah itu baik secara holistik untuk lambung dan metabolisme tubuh? Kan tidak. Nah, orang itu hanya melihatnya sepenggal aja. Oh, saya tidak bisa kerja, lambungku perih, terus enak, habis itu ada masalah. Jadi nggak bisa melihat secara holistik apa yang terjadi di lambung. Efeknya ya banyak hal. Dan lambung itu awal ya Pak. Awal. Bisa kemana-mana dan pemahaman seperti itu banyak orang yang belum tahu. Ya kayak Bapak tadi, tak pikir dinetralkan itu yang terbaik gitu ya. Betul Pak. Itu ya. Itu umum loh Pak. Awam Dunia kedokteran pun juga ngobrolnya gitu Pak. Pasti dinetralkan. Pasti. Ya artinya untuk kondisi-kondisi kegawat daruratan boleh, tidak apa-apa. Artinya boleh-boleh aja untuk kondisi kegawat daruratan, tapi setelahnya ya jangan. Nah setelah itu tapi masih dikasih aja ya itu masalah itu nanti. Apalagi jangka panjang ya Pak. Iya jangka panjang. Apalagi persepsi kita jadi kayak Bapak di awal tadi, wah semua dinetralkan. Yang dimaksud netral itu apa? Yang dimaksud netral harusnya darah yang netral, betul. Darah asam sudah nggak baik, darah basah sudah nggak baik. Tetapi lambung wajib asam kuat. Lambung dinetralkan kayak bisa masak, kompornya nggak ada apinya kan. Gitu Pak kira-kira. Untuk konsultasi silakan bergabung di grup WA yang ada di bio. Body kalibrasi, terapi spesialis penyakit dalam dan saraf.